Yang tua-tua mau senten tak apa-apa. Sampai tak senten. Oh gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita sekarang ini ingin berkenalan dengan yang namanya fikih. Fikih itu artinya diambil dari kata pemahaman. Jadi kalau ada orang mengatakan tafaqquh fid din, itu artinya dia belajar untuk menjadi orang yang paham tentang agama. Dan fikih ini tadi adalah ilmu yang diambil daripada pengertian intisari yang mereka ambil daripada Alkitab dan As-Sunnah, meliputi dari kemahiran berbahasa, kemudian meliputi daripada kebiasaan-kebiasaan yang ada dan praktikum yang dijalankan di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi fikih ini dikarenakan Islam itu sifatnya adalah universal, jadi tidak bisa untuk satu madhab atau dua madhab atau sekian, enggak. Tetapi masing-masing mengambil berdasarkan daripada pemahaman-pemahaman daripada orang-orang yang sudah ditunjuk dan sudah dipercayai akan keilmuan mereka. Yang kita ketahui di dalam dunia Islam, mazhab itu ada 4 mazhab fikih, yaitu mazhab Abu Hanifah, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Masing-masing dari imam 4 mazhab ini adalah orang terkenal dengan kepintarannya, logikanya main, kejeniusannya main di dalam memahami ayat, di dalam memahami hadis. Cuman setiap otak yang dititipkan oleh Allah pada masing-masing orang-orang ini berbeda-beda. Dan ternyata di mana mazhab itu berkembang sangat cocok dengan tabiat yang ada di dalam penduduk kota tersebut atau daerah tersebut. Kita ini satu di dalam usul, artinya di dalam akidah satu, enggak berbeda. Allah satu, Nabi Muhammad SAW, artinya dalam rukun iman satu. Dalam rukun iman satu. Dalam rukun Islam satu juga, sama. Cuman yang berbeda itu adalah di dalam hal-hal cabang saja, ya, di dalam hal-hal cabang saja. Karena itu ada pemahaman-pemahaman yang dibawa oleh mereka para imam-imam itu tadi, seperti yang kita kenal. Mazhab yang terkenal di Indonesia ini adalah mazhab Syafi'i. Jadi kenapa orang itu bertanya, kok penting saya harus punya mazhab? Oh iya, karena kalau kamu mau pakai nalar untuk memahami isi kitab dan isi sunnah, nggak mungkin. Kepandaian berbahasa, bukan sekedar bahasa Arab. Tidak semua orang Arab itu paham isi Al-Quran. Tidak semua orang Arab itu paham isi hadis. Kalau mereka langsung paham, nggak mungkin ada syarah hadis atau ada tafsir Quran. Nggak diperlukan lagi, karena apa? Sudah paham. Jadi ini adalah bahan bakunya adalah 2, yaitu Al-Quran dan hadisnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah adanya hadisnya Rasul SAW dan Al-Quran, baru dipahami dari pengertian para sahabat itu beda-beda. Dari pengertian para tabi'in, yaitu generasi setelah para sahabat, kemudian muridnya para tabi'in, siapa lagi tabi'ut tabi'in, dan seterusnya seperti itu. Akhirnya dirangkum semuanya ini tadi dengan pendapat yang sudah dirangkum, sudah selesai, sudah matangnya jadi 4 mazhab ini tadi. Mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i sama mazhab Hambali. Jadi kita fikih ini tidak pakai repot, sudah matang, sudah enak. Jadi karena itu setiap apa yang ada itu kembalinya adalah pada Al-Quran dan pada hadisnya siapa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan 4 ini terkenal dengan kehati-hatiannya. Semuanya dari mereka bukanlah orang kaya.
semuanya dari mereka ini adalah orang yang konsisten. Kebanyakan daripada mereka sudah pernah mengalami perbedaan pendapat dengan penguasa. Penguasa memaksakan satu pendapat kepada mereka, bahkan banyak daripada mereka, daripada 4 ini, sebagian besar mati dalam keadaan kena cambuk, ada yang pernah dipenjara, ada yang macam-macam, dan mereka tetap konsisten di dalam pendapat mereka. Artinya apa? Selama pendapat itu tidak bertentangan dengan Al-Quran, tidak bertentangan dengan hadisnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya mau ngambil hukum ini dari Al-Quran, dari hadis, tidak bisa. Sebab hukum-hukum itu pencabangannya sangat banyak. Jadi makanya sudah terima dengan matang, maka kewajiban kita semuanya untuk mengambil daripada salah satu mazhab. Kalau sudah di satu tempat itu sudah ada satu madhab, ya kita ikuti madhab yang berlaku. Yang mana madhab ini bisa dipertanggungjawabkan dari kitab ke kitab, dari guru ke guru sampai ke atas. Semuanya ada sanadnya. Artinya ada rantai guru. Ini gurunya siapa? Fulan. Ini gurunya siapa? Ke atas. Terus matang. Bahan yang sudah matang tinggal kita nikmati. Sampai enak mana? Masak gado-gado dulu, belajar teori gado-gado atau cara masaknya, atau yang sudah enak matang. Enak matang, terus kan dimakan tuh. Ya mungkin katanya hari ini menunya gado-gado semuanya ya. Kalau tidak ada gado-gado secara zahir yang kita lihat, ya anggap saja gado-gado secara batin. Angan-anganan anggapan wae ono gado ga. Jadi itu pengenalan daripada pentingnya kita bermadhab di dalam madhab fikih. Karena itu setiap ulama, maupun yang di Hijaz, yang di Saudi, ataupun yang di Syam, maupun di beberapa daerah itu tadi, mereka semuanya pakai madhab. Itu yang di Saudi madhabnya Hambali. Di kita sudah berkembangannya adalah madhabnya seperti di Mesir dan lain sebagainya, madhabnya yang dipakai adalah apa? Madhab Syafi'i. Di daerah lain seperti di Cina dan lain sebagainya itu madhabnya Hanafi. Kemudian nanti di Maroko dan sekitarnya madhabnya Maliki, dan seterusnya seperti itu. Nah, kita ini masih orang awam. Saya sama sampai ini awam, Pak. Ya, jadi mari itu kita belajar yang tenang, yang enak. Gak usah pakai cabangan-cabangan, ya istilahnya kita ini anak bayi, nggak mungkin kita akan ngurusi mahasiswa atau wisudawan, nggak perlu ya. Jadi dikarenakan kurikulumnya seperti yang saya sampaikan itu, mudah-mudahan bisa terkejar semuanya, tapi saya usahakan disampaikan secara singkat ya. Jadi seperti itu. Maka yang pertama adalah setiap kita akan belajar tentang ilmu fikih adalah yang paling penting mengetahui fikih itu adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat yang diamalkan, yang diambilkan daripada dalil-dalil yang ada secara mendetail. Dalilnya dari mana? Dari Al-Quran dan dari hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang dituju oleh ilmu fikih ini tadi? Sasarannya adalah perbuatan para mukallaf. Mukallaf itu 4. Orangnya sudah baligh, sudah dia berakal, kemudian Islam ya, baligh, akil ya. Kemudian setelah dia itu Islam dan dia tidak ada tekanan. Itu namanya siapa? Mukallaf. Jadi kalau tidak ada tekanan, itu namanya mukallaf. Sudah balik, sudah umurnya sudah mencapai batasnya, mau 9 tahun, atau mereka yang sudah mimpi basah itu baru dikatakan mukallaf. Berakal artinya bukan orang cacat mental, bukan orang gila ya, bukan orang yang mengalami cacat di dalam mentalnya, normal. Kemudian badannya sehat, dan yang paling penting adalah dia beragama Islam. Selain Islam tidak ada tuntutan untuk mengamalkan syariat.
bukan Islam, nggak ada tuntutan mengamalkan syariat. Anda normal, wajib Anda. Oh, Anda sudah balik, wajib Anda. Anak kecil, cuman kita bimbing untuk sholat, cuman kita suruh untuk sholat. Ditekankan oleh Nabi SAW. Seandainya suatu saat anak kecil ini tadi yang belum balik dia tidak sholat, ya dia tidak berdosa. Dia tidak berdosa. Tapi yang jadi dosa itu adalah kalau seandainya orang tuanya tidak mengajarkan, orang tuanya tidak mendorong, seperti itu. Paham ya? Jadi seperti itu. Jadi yang dituju adalah af'alul mukallafin, ya, af'alul mukallafin. Kemudian hasilnya adalah kita bisa apa? Dari kalau belajar ilmu fikih ini bisa apa? Hasilnya kita bisa taat perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Artinya akan membimbing orang itu benar-benar bisa menjadi orang yang bertakwa karena tahu rambu-rambunya. Kemudian banyak ayat dan hadis yang menunjukkan tentang pentingnya orang belajar ilmu fikih. Ya, di antaranya orang yang belajar ilmu itu yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Beberapa orang akan mendapatkan derajat yang sangat tinggi dibanding orang-orang beriman biasa kalau seandainya dia belajar menuntut ilmu. Nah, kalau dia dinisbatkan tingkatannya di dalam ilmu syariat, sangat besar sekali, sangat agung sekali, ya. Itu adalah termasuk ilmu yang paling mulia. Ada orang beribadah sekian lama tanpa ada dasar fikih yang mendasarinya, tanpa pengetahuan, sudah sholat sembahyang melok apa? Wis pokok melok wong dik langgar. Jalani pokok melok wong dik langgar. Iki pokok melok wong dik langgar tanpa tahu. Bisa jadi bertahun-tahun ibadahnya orang itu tadi dalam posisi keadaan apa? Tidak sah. Kita tidak dituntut untuk jadi ulama, tidak, tapi minimal tahulah. Oh, perkara gini tahu, perkara gini, perkara persucian tahu, perkara sholat tahu, banyak, ya banyak. Ini yang mau saya bahas ini, oke. Jadi tidak perlu tekan-tekan. Saya minta sampai itu yang pertama ketika hadir di tempat fikih ini, yang pertama saya tadi masuk itu sangat kaget. Mbak yang di bawah itu kaget tuh, ini ngobrol ya teman. Ya ini memang kan belum saya cukur ini jenggot ini ya, tapi nggak apa-apa. Jadi intinya hal-hal yang berkaitan dengan sehari-hari ini sangat penting. Baik. Kemudian hukum syariat yang ada di dalamnya itu adalah wajib secara wajibul ain, wajib aini. Artinya apa? Fardu ain. Wajib kita itu untuk tahu tentang presiden, tentang sholat, ya kan? Tentang masalah berwudu, kemudian tentang masalah puasa, tentang masalah haji. Tentang masalah haji itu akan tahu, harus wajib belajar kalau kita mau berangkat haji. Dan kalau belajar berpuasa kalau sudah mendekati bulan puasa. Lah selain itu yang wajib kita ketahui yang sehari-hari ini tadi, masalah bersuci, masalah sholat, ya kan, meliputi macam-macam nanti yang ada di dalamnya. Ya, itu yang wajib kita ketahui. Ilmu muamalat jual beli itu wajib kalau kita sudah mau terjun di bidang apa? Jual beli. Kalau kita mau berdagang, belajar ilmu perdagangan, wajib tentang hukum-hukumnya, tentang zakatnya dan lain sebagainya. Kapan? Ketika kita mau berdagang. Di luar daripada itu tidak ada kewajiban sama sekali. Maka yang di luar daripada itu hukumnya adalah fardu kifayah. Baik. Yang pertama akan kita bahas ini adalah tentang bab thaharah, bab bersuci. Hukum-hukum dalam syariat ini ada macam-macam. Kita punya hukum itu ada berapa? 5, 6 saja. Wajib, haram, sunnah, makruh, mubah. Kemudian ditambahkan dalam bab muamalat sahih atau fasid. Artinya sah atau tidak sah. Itu kalau dalam muamalat. Jual belinya sah, jual belinya tidak sah. Paham ya? Seperti itu. Yang wajib adalah jelas kalau seandainya dilakukan dapat pahala, tidak dilakukan dapat dosa. Yang sunnah dilakukan dapat pahala, nggak dilakukan nggak masalah. Yang haram dilakukan dapat dosa, tidak dilakukan dapat pahala.
Kemudian yang makruh tidak dilakukan lebih baik. Kalau dilakukan tidak dapat apa-apa. Justru malah apa? Justru malah tidak dapat dosa, cuma ya kurang aja, ngurangi derajat. Ngurangi derajat. Kemudian yang mubah mau dilakukan boleh, tidak dilakukan ya nggak masalah. Kalau yang namanya sahih, ya, kalau yang namanya sahih itu adalah mengenai tentang bagaimana hukumnya tadi jual belinya sah atau tidak sah. Ada jual beli, contoh aja. Ada orang transaksinya dianggap sah tapi mengandung dosa, sah tapi mengandung dosa. Sah jual belinya, contoh. Saya sudah deal-dealan sama salah satu konsumen. Wis, kita sepakat dengan harga sekian. Sampai masuk. Jangan dijual di orang ini, saya kasih harga lebih besar. Misalkan saya tetapkan harga barang ini 1 juta. Sampai bilang, tak tambah seket, dolen nang aku. Saya minta bahasanya, usah bahasa Indonesia, bahasa Jawa ya, ya cek tak ruwet ya. Wis dolen nang aku tak kayak seket, tak tambah seket. Ini kan belum deal banget, tapi kan sudah ada kesepakatan. Sampai masuk ke tengah pembelian ini tadi, mbok leboni wong iki mau, ya salah tau ya. Sampai saya putuskan, wis aku gak tak dolan ngene awakku, tak dolan ngene wong iki. Jual barang yang saya jual ke sampean ini sah. Tapi juga saya berdosa, sampean juga berdosa. Jelas ya? Jadi tidak semua barang yang sah untuk dijual belikan itu tadi, jual transaksinya tadi sah, kemudian pasti di situ ada tidak mengandung dosa. Ada juga kalau menyakiti hati orang, maka itu akan jadi apa? Tidak menjadi berdosa dan seterusnya seperti itu. Baik. Kemudian yang selanjutnya setelah kita bahas tentang ini, kita membahas tentang mulai bersuci. Kalau ada orang tanya, bersuci itu apa? Bersuci itu adalah ibarat orang ini tadi membersihkan diri dari dua. Jadi kalau secara bahasa, membersihkan diri dari hal-hal yang kotor, itu kalau secara zahir. Kalau secara maknawi, membersihkan diri dari penyakit hati, itu kalau secara maknawi. Tapi kalau menurut ulama syariat, yang namanya bersuci itu hanya terkait 2 hal. Satu, mengangkat hadas, sama menghilangkan najis. Wis, itu toh. Mengangkat hadas adalah menghilangkan najis. Mengangkat hadas, wudu dan mandi. Hadas besar, hadas kecil. Kalau menghilangkan najis, seperti kita habis beol atau buang air kecil, kita istinja, atau juga mencuci baju dari kotoran. Kemudian juga termasuk yang mirip tapi nggak kuat, tayamum. Tayamum itu dia ngangkat hadas, tapi kedudukannya nggak kuat. Artinya kalau sudah ada air, batal tayamumnya. Kemudian untuk kalau menghilangkan najis juga sama. Kita kalau istinja pakai batu, contoh aja, itu masih ada bekasnya. Atau masih pakai tisu juga masih ada bekasnya. Jadi hal-hal semacam ini adalah pengetahuan sedikit tentang apa? Bersuci. Jadi kalau ditanya apa itu bersuci, ngangkat hadas sama menghilangkan najis. Dan memang untuk sahnya ibadah kita, mau itu sholat, ya, mau itu kita umroh, mau kita tawaf, ya kan? Itu harus suci. Suci dari apa? Seperti sholat, sama, ya. Suci dari hadas, suci daripada najis. Baik. Kemudian yang dipakai untuk bersuci itu apa saja? Yang intinya adalah ada 4. Yang pertama adalah wudu, yang kedua adalah mandi, yang ketiga adalah tayamum, yang keempat adalah mengangkat najis. Namanya mengangkat najis. Jadi saya tanya sekarang, ada orang wudu
kemudian dia nginjak tainya ayam, batal nggak wudunya? Batal apa enggak? Enggak. Tidak lah. Tidak. Saya balik sekarang. Sampai habis kencing, ya habis kencing, belum cebok, tapi sampai wudhu. Najis berbeda dengan hadas. Ya. Najis yang belum dibersihkan bukan berarti bisa membatalkan wudhu. Bingung ya? Elek-elekan. Aku nguyu saja. Ono arek cilik nguyu, kencing, seret, ya. Sudah berhenti kencingnya, selesai sudah kencingnya. Belum cebok. Wis tak tahu, ojo ada dibayangkan ditutup dan ditutup urusannya. Ya. Terus mari gitu karena kesusu dia wudhu. Katakanlah ya langsung ditutup, misalkan orangnya pakai sarung ini, misalkan. Wis paling enak contohnya pakai sarung. Turuk cewek langsung wudhu gara-gara digedot sama orang belakang. Ayo cepet. Langsung dia wudhu, sarung sudah keluar. Sudah ya. Ini wudhunya sah apa enggak? Apa alasannya? Adanya najis di badan kita selama tidak menyebabkan hal-hal yang membatalkan wudhu, maka wudhunya tidak batal. Lah terus gimana? Ya balik lagi ke kamar mandi, ya sampai cebok aja. Sampai cebok aja kencingnya selesai. Yang mana? Belum wudhu. Berarti kan sudah punya. Lah iya. Ada orang nggak wudhu kencing, awakmu kencing, nguyu, masuk di kamar mandi punyanya direktur atau punyanya bos, saya nggak ngerti. Sampai masuk situ, sampai ibaratnya masih pegawai baru nggak ngerti, ya. Digedor aja tuh, repot langsung wudhu dulu, ya, karena dianggap sudah mau sholat ya, lupa nggak cebok, langsung dia pakai celananya, terus dia wudhu. Apakah kalau misalkan sampai ingat sampai belum cebok, berarti wudhunya sampai tidak sah? Ya Pak. Sah apa enggak? Wudhunya. Ya. Sah. Batal enggak wudhunya? Sah apa enggak wudhunya? Sah. Wudhunya tetap sah. Karena tapi sampai kalau menjalankan sholat tidak sah. Kenapa? Karena kamu masih bawa najis. Itu aja. Ya apa bedanya sama tadi? Saya habis wudhu, saya misalkan itu kan kita awali wudhunya, ya. Saya habis wudhu atau misalkan saya belum wudhu, saya sudah ngincak kotorannya ayam, kemudian saya berwudhu tanpa saya ketahui kalau sudah nginjak kotorannya ayam, atau mungkin kotorannya ayam tadi kena di baju saya, mana berasa saya, ya kan? Wudhunya batal, tak batal. Tapi apa? Yang wajib engkau hilangkan adalah apa? Najis. Kalau tak puas, coba ditanya lagi, tak masalah. Ojo dipikirin, jangan dihayati. Tapi betul apa enggak ini? Ya, betul. Lain kalau seandainya ketika cebok sampai pakai harus membersihkan misalkan dari beol, lain. Karena apa? Harus berinteraksi dengan kotoran, ya kan? Karena nanti akan memegang bagian dubur, ya, bagian dubur. Maka ketika kena itu langsung Anda bisa jadi apa, Pak? Batal wudhunya. Jelas ya? Nah, jadi contoh gampang, ada seorang TKW. Ini sebelum kita masuk di bab kita nanti dulu. Ada TKW atau ada orang bekerja untuk orang tua. Apa namanya? Sister.
suster. Sebelumnya dia sudah berwudu, kemudian dia dapat pasiennya ini tadi buang air, tapi dia pakai sarung tangan, ya, sarung tangan. Terus dia bersihkan kotoran orang ini tadi, dari kencingnya, dari kotorannya. Kan ini orang lemah, tidak bisa apa, diceboki, bukan disiram air lagi saja, dia masukkan, ya kan, dia bersihkan kotorannya, tapi dia megang wudu. Setelah selesai, batal nggak wudunya dia? Batal nggak? Batal. Kenapa? Tidak ada hal-hal yang membatalkan wudu. Karena apa? Tidak terjadi persentuhan secara fisik. Jadi paham ya, seperti itu. Maka yang pertama ini, sebelum kita masuk di dalam bab tentang kita lihat dulu. Jadi bersuci itu pokoknya kita tahu adalah dua, mengangkat hadas sama membersihkan alat-alat yang dipakai, medianya adalah bentuknya seperti apa? Bentuknya adalah wudu, mandi, cebok atau menghilangkan najis, nanti juga pada baju juga, kemudian juga apa, tayang. Itu alat yang digunakan apa saja. Ada menggunakan air, juga bisa menggunakan tanah, juga bisa menggunakan batu atau menggunakan batu. Nah, ya, jadi itu ya. Maka dan juga ada yang keempat, untuk mensucikan atau menghilangkan najis adalah mensucikan kulit samak. Kulitnya hewan supaya bisa dipakai, perlu dia apa? Disamak. Perlu disamak. Ya, seperti itu. Jadi seperti itu. Ada anunya? Saya punya tulisan ini tak hapus ini. Tak apa-apa ya? Jadi kalau ditanyakan bersuci atau toharo ya, toharo itu meliputi apa saja? Satu, juga susu. Mengangkat hadas. Hadas ada berapa? Dua. Kecil, besar. Ya. Yang kedua, ngangkat najis. Tulisannya replika. Ya, ngangkat najis ini nanti macam-macam ya. Bisa pakai batu, air, sama pakai apa? Tanah itu balik sini. Yang di sini ini, yang angkat hadas sini, air sama apa? Sama debu. Itu ben loh ya, pikir ten. Terus sama apa? Sama. Apa sama ini? Ya kulit itu, ojo diwara sama iwa ojo. Jelas ini ya. Dia anunya dalam bentuk apa? Dalam 4. Satu apa? Wudu, mandi, tayamum, iki taharu iki sikil bos. Sing nomor 4 apa? Yes, ya, mengangkat, menghilangkan najis ya. Ini kalau sudah terpenuhi kita bisa sholat. Ini kalau sudah terpenuhi kita sah tawafnya, kita sah untuk sa'inya,
kalau ini sudah terpenuh. Ya, paham ya, seperti itu. Jadi ini sangat penting. Kemudian selanjutnya setelah kita membahas tentang bab toharo, kita akan membahas tentang masalah yang paling penting, yaitu adalah apa? Airnya. Ya, airnya. Yang pertama adalah mengenai air. Air ini ya. Tambah tulinan. Hapus ya. Masa dibuang sih? Ya. Masalah air. Air itu dalam bersuci ya. Ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Yang pertama suci mensucikan. Suci mensucikan. Ini sampai paham insyaallah. Mensucikan. Yang kedua suci saja, tapi tidak mensucikan. Yang ketiga najis. Yang keempat mustakmal ya. Ini mustakmal ini wah repot ini. Yang pertama adalah suci mensucikan. Apa suci mensucikan? Kebanyakan air. Air hujan, air embun, air laut, ya kan? Air sumur, air semuanya yang tidak terkontaminasi apapun itu namanya mensuci, suci dan mensucikan. Termasuk juga air yang kena lumut, air rawa. Air rawa itu juga apa? Suci dan mensucikan. Itu air rawa. Paham ya? Atau misalkan sampai masuk di kamar mandi, butek baju nih, masih butek, itu tetap mensucikan. Kenapa? Karena memang dia berubah dari dirinya sendiri. Ya, jadi sampai harus tahu. Sekarang Sidoarjo dilanda banjir bandang, kali ini munggah. Misalkan banjir bandang, masya Allah di banjir bandang itu kita udah ketemu banyak hewan. Tikus ada, kecoa ada, kabel. Itu skalanya besar. Tidak mungkin namanya banjir itu airnya putih tidak airnya, tidak. Mesti coklat. Nah, kalau sampai wudhu dari air itu boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Boleh. Kalau ada air lagi boleh. Boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Boleh. Ayo saya pernah di Kalimantan, saya lewat di sungai itu hitam. Kebetulan pagi itu belum minum kopi. Itu sungai itu ya coba aja sungainya ini tadi jadi kopi coklat. Betul ini dan kopi susu enak memang. Saking coklat. Dan lumpur dia. Itu bagaimana? Banjir bandang itu, ya airnya suci apa enggak? Suci. Kata Nabi SAW, ma'ul kullatain tahurun. Air 2 kula, artinya 216 liter lebih itu suci. La yahmilul khabath, dia tidak membawa najis sedikit pun. Menjijikkan lain cerita. Makanya air yang ada di sungai, panjang itu sungai, maka dianggap airnya tadi adalah basuh. Saya mau berwudu, mohon maaf, kita berwudu, nanti kita suatu saat berwudu di sungai. Ketika sampai mau ambil wudu, sampai pas nanti mudik ke desa atau mudik ke daerah mana, ada air sungai. Pas di situ ada pasukan kuning lewat. Ribut itu. Saya tak ambil dada-dada gitu. Mohon maaf
maaf ya, mohon maaf. Ini contoh yang fakta di Indonesia. Soalnya kalau kita ke Inggris tidak ada itu. Biar tahu programi Pemkot Surabaya itu pernah ditujukan. Zaman tahun 90-an waktu itu kita kepingin sampai kalau ziarah ke Ampel itu kan ada kali depan kampung saya itu ada kali. Ini kali kebun dalam kayak gini putih. Saya sing hadir. Oh, ini saya ketahui Pak Mane baru kayak gini. Artinya apa ya? Sulit lah kita menemukan seperti itu. Itu misalkan lewat depan sampean gini, ini air sungai deras mengalir, ataupun tidak mengalir dia tenang airnya, ya kan? Tapi airnya banyak. Pas lewat depan sampean, ya Pak. Sampean butuh apa enggak? Enggak. Ya tunggu. Pak, ini ojo masalah kilo, Pak. Kilo mengalir dewe, Pak. Kilo, Pak. Ini kilo sampean konek, ini kilo Mas saya. Nyari warung aja. Nyari warung beli air. Nah iya, nyari warung beli. Saya kan kita sampai pindah posisi sebelah sini. Saya iya kan? Jadi cari yang tidak ada, yang pasukan kuningnya lewat sampai butuh, tidak ada masalah. Ada masalah. Kenapa? Karena makanya cici ya urusannya sih. Tapi itu begitu asiknya kita di manusia itu begitu, ya kan? Paham ya seperti itu. Jadi tetap sah apa enggak? Sah kan? Ini adalah air suci mensucikan, yaitu dia tugasnya selain dia suci bisa mensucikan. Sudah. Kemudian yang kedua, suci tidak mensucikan adalah seperti air minuman, setruk, teh, kopi dan sebangsanya. Kopi 1 kontainer, susu 1 kontainer tidak bisa mensucikan. Paham ya? Yang ketiga, najis. Ada yang najis asli, ya memang najis, atau juga terkena najis, atau dan mutanajis. Mutanajis itu artinya apa? Terkena najis. Ciri-cirinya apa? Airnya itu 1 kurang dari 2 pula, kurang dari 216 liter, ya, 216 liter, kurang dari 216 liter, dan dia tercemari, ya, dan dia tercemari dan dengan benda berubah. Itu nanti tadi namanya apa? Termasuk juga di dalamnya adalah apa? Sirup-sirupan, minuman. Saya sudah masak kopi segini. Kopi, tapi karena kopi susu untuk dharma wisata saya. Meskipun 2 kula. Air minuman itu sebanyak apapun, biar 2 kula di atas 2 kula, tetap hukumnya adalah air sedikit. Kita belum masuk air banyak, air sedikit belum. Jadi artinya nanti akan kita anukan, ada air banyak, ada air sedikit. Jadi ini tadi diringkas menjadi berapa? Menjadi 2. Air banyak sama air sedikit. Kalau sebanyak 216 liter atau lebih, ya, liter ya. Kalau air sedikit kurang. Jadi minuman itu masuk di dalam air sedikit. Jadi kopi sak. Apa jadi? Sak drip iki mau. 1 tangki. Kena najis sedikit. Misalkan kena kencing setetes, misal, atau misalkan kena kotoran, ya pokoknya yang najis. Kita belum belajar bab najisnya, nanti ojo susu sih. Setetes langsung kabeh sak drem iki ojo umbi. Saya punya lotion, masuk dak lotion. Lotion itu dia bukan sifatnya cair, tapi sifatnya minyak. Minyak masih bisa diseduh, dukuri di sendok, ya ditokno, dianya di bawahnya menjadi tidak apa? Menjadi tidak tercemar.
Ada najis, ada mutanajis. Mutanajis itu adalah apa yang kena, yang terkena najis. Ya, nanti akan kita terangkan. Yang keempat adalah mustakmal. Ini kebanyakan orang bilang mustakmal tapi ngawur. Air mustakmal itu adalah air yang digunakan habis bekasnya ngangkat hadas atau habis bekasnya untuk menghilangkan najis. Contoh, saya habis berwudu. Hasil basuhan pertama yang masih menempel di kulit itu namanya apa? Mustakmal. Paham? Atau contohnya paling gampangnya penggambaran air mustakmal, saya ada satu timbo gede, terus aku mau melebu nang kono. Saya masuk di situ atau saya berwudu. Ini kurang dari 216 liter. Tak wudu'i saya di situ. Tangan saya masukkan seret. Lah, hasil dari yang di sini tadi ini, yang dari bawah ini tadi, yang dari dalam saya keluarkan, maka ini tadi airnya namanya air mustakmal. Tapi bukan berarti ketika orang habis wudu, ya, ono umari wudu, cipratane nanggone jedit, cipratane nanggone banyu sing kurang dari 216 liter, kemudian yang dari cipratan ini menjadikan air ini tadi menjadi mustakmal, tidak. Loh, ya banyak salah toh. Paham gak sampai? Kan biasa sampai wudu hati-hati, ojo sampai ciprat. Ya, ojo sampai ciprat. Ternyata cipratan daripada air ini tadi, ya, cipratannya itu tidak menjadikan air yang kurang daripada 216 liter itu bisa jadi mustakmal. Kenapa? Karena identitas mustakmal adalah yang masih melekat di itu. Ini saja. Lah tetesan yang di sini tidak bisa menjadikan dirinya itu jadi apa? Mustakmal. Paham ya? Jelas ya? Jadi mustakmalnya Yang mustakmalnya yang cuma di sini aja, bekas. Jadi gambarannya untuk menciptakan air mustakmal bukan air yang dredes itu tadi, bukan. Tapi sampai kecuali kalau sampai ketika berwudu di air yang kurang dari 216, tidak bukan ditadai aja, ditadai lah. Misalkan wadah misalnya ini. Kalau ditadai ini dari mustakmal enggak? Enggak. Yang ditadai tidak mustakmal. Ya enggak sih, enggak mustakmal. Pak, najis sama mustakmal itu siji. Najis itu Lama aku di Jombang ini. nek ono najis, gak iso gawe sembahyang, kudu disiram siji pun. Jadi ojo salah sih. Tunggu sih. Contohnya mustakmal ini, sampai mau wudu, ini ada wadah saking air ya, kurang dari 216 liter. Pas sampai ketika nawaitul wudu, bukan nawaitul wudu begini, tidak. Tapi apa? Sampai masuk ke wajahnya. Paham ya? Ini tadi ketika sampai wajahnya ini masih belum diangkat, ya, itu belum mustakmal dia. Begitu sampai sudah angkat, bukan karena dredesannya ini tadi menjadi mustakmal, tapi karena yang sudah nempel ini tadi, dia sudah mencabut hadas dan sudah tersimpan di sini. Ini tadi yang jadi namanya mustakmal. Jelas ya? Cuman para ustadz kita, kiai kita hati-hati kok nek wudu ojo sampai dredes, nek dredes iso dadi mustakmal. Jadi apa? Karena hati-hati. Paham ya? Karena hati. Itu saja. Jadi kalau kita mau pakai cara yang lama juga aja masalah. Paham? Ya, tak masalah. Jadi itu tadi yang namanya apa? Mustakmal ya. Sudah? Apa lagi? Sabar. Ya, dia harus berusaha. Jadi itulah tadi apa? Macam-macam daripada air. Macam-macam daripada air. Apa kegunaannya kita pakai air-air gini tadi? Ya, supaya kita bisa tahu nanti kita kan bukan selalu ada kamar mandi.
ya kan? Tidak selalu ada kamar mandi. Jadi di dalam fikih ini kita itu dicetak untuk menjadi pria segala musim. Yus, ente mau di hutan belantara, ente mau survival, sampai kalau mendaki di gunung, ya apa cara bersucinya? Kan gitu. Tidak mungkin saya minta gunung yang harus ada kamar mandinya, yang ada tempat tidurnya yang enak, ya no. Ya ada, yang ada kita akan ditemani hewan buas atau kepercayaan yang ada ya wis apa jenenge si kebeten itu dan lain sebagainya kan ya. Nah, tapi saya itu heran ya. Kita ini kadang ketika di sana wis saya tidak mau sholat, jangan tidak sholat. Sampai bukan tidak boleh mendaki gunung, dakilah gunung, tidak masalah. Campinglah yang enak, cuman persiapkan peralatannya yang benar. Yang benar. Nanti kita akan belajar gimana kalau kita nanti berada di kendaraan atau berada di pesawat, terus gampang. Syariat kita belajar fikih ini tidak akan sulit. Kita akan tahu, saya pernah lihat di pesawat, sampai tahu di pesawat. Yo, kan tidak mungkin kalau sampai berwudhu di pesawat. Mungkin apa enggak? Kalau itu sampai berwudhu semuanya, kobong pesawatnya. Banjir. Loh bukan, kalau banjir dia meledak di pesawat. Ya, kena listrik apa segala macam bisa setrum terus meledak nanti. Terus bagaimana? Tayamum. Tak bisa tayamum pakai dari pesawat itu tidak bisa. Tak bisa. Debu tekun di pesawat kok ada debu nih. Nempel tekun di. Ya ketika enggak Ya. Hah? ketika landingnya mesti ada debu di bandara. Mungkin Di mana? Cek kan sendiri. Ada nggak? ya ada. Tidak ada yuk. Tidak bisa. Jadi saya lihat ada pilot yang nanti dia dari Indonesia untuk pulang balik ke Saudi, pulang ke Surabaya. Jadi atau dia pindah ke maskapai yang lain. Pilot ini ketika waktunya sholat subuh, itu di dalam mazhab Syafi'i dari dinding-dinding itu tidak sah. Lalu terus gimana supaya aman? Ada nanti kita akan kenalkan namanya sholat hormat waktu. Sholat apa hormat? Sholat hormat waktu itu gini, sampai tidak perlu bersuci, tidak perlu apa, pokoknya sholat sebisanya. Termasuk nanti kalau sampai ngadepi macet-macet di tengah jalan, di kereta di mana saja. Ya sudah, sholatlah sebisanya. Nanti ketika sampai di kota yang di tempat yang enak, baru sampai kodok. Enak kan? Ojo tidak sembahyang. Lubik saya pakai celana ndek. Jangan ndek sak gini, kalau perlu sak gini. Ngerti ya? Ya, seperti itu. Itu namanya sholat apa hormat waktu. Nah, itu lebih masuk di dalam pendapat yang ada di dalam mazhab. Jadi lebih enak mana? Lebih enak sampai cari air, atau lebih enak sampai usahakan untuk debu, atau lebih usahakan untuk tayamum? Ngadep kiblat, tak tahu kita ngadep kiblatnya di mana, ya kan? Lain kalau kita di pesawat kita tahu ngadep kiblatnya, enak. Atau kita bisa kita bisa bawa tanah. Kalau kita bawa tanah, kemudian kita bertayamum, bisa, karena waktunya kita untuk tayamum itu harus menggunakan tanah. Jelas ya, seperti itu. Nah ini tadi masih mengenai air kok sampai pindah-pindah ke sana ke sini ya. Jadi kemudian ada air yang lain, ada juga air yang haram untuk dipakai. Air apa yang haram dipakai? Air yang bikin mudarat pada diri kita, satu, itu tadi termasuk air aki dan lain sebagainya. Atau yang termasuk tidak mudarat, air durian. Oh, nyolong banyu. Air tanggamu gitu. Iya. Misalkan sampean ya tak tahu ya.
Wong listrik kayak bisa dibantol. Lah masuk banyu tidak bisa dibantol. Loh, ya kan? Sampai bantol jorongane tonggo. Jorongane tonggo mbok bantol. Saluran airnya kesampean. Akhirnya yang kena untuk bayar air lebih siapa? Bisa dipakai tidak airnya ini? Kalau dipakai untuk sah apa enggak? Sah, tapi haram. Jelas ya? Nah, jadi apa namanya? Kalau yang namanya bantul itu nggak boleh ya seperti itu. Nah. Kemudian sudah kita bahas tentang air sedikit, kita lanjutkan. Tadi sudah air mustakmal, tadi kita sudah paham ya, misalnya seperti itu. Baik. Yang selanjutnya adalah tentang air yang sedikit sama air yang banyak. Air banyak itu yang 216 liter, asal dia tidak mengalami perubahan seperti pencemaran, boleh dipakai untuk berwudu, boleh dipakai untuk mandi. Artinya apa? Sah, bisa mengangkat hadas, bisa digunakan untuk menghilangkan najis. Jadi kalau dia terkena pencemaran yang sampai merubah segala-galanya, merubah warnanya, merubah baunya, merubah rasanya, air sudah tercemar, kena limbah pabrik dan lain sebagainya, maka itu sudah tidak boleh tidak sah untuk dipakai. Tidak sah dia untuk dipakai. Loh, kalau saya apa itu biasanya? Difilter. Air yang sampai konsumsi ini air filteran apa enggak? Iya. Banyu Surabaya, banyu Sidoarjo, air murni lah. Murni, tapi filter. Nah, itu bisa dipakai, ya kan? Sampai minum itu, terus nanti sudah jadi air buangan. Kan jadi air buangan semua, ya kan? Sampai habis minum kan harus buang air, buang ini dan sebagainya ya. Campur jadi satu, nanti ketemu di tempat filter. Di filter mana? Ya terus sikus banyumu itu. Ya. Nah, kalau kita membeli air apa jadi? Air aqua atau air apa? Tidak mungkin. Mahal, ya kan? Nah, air yang banyak itu tidak akan tercemar dengan najis kecuali kalau sudah merubah semuanya, merubah dari warna, dari bau sama rasa. Wis itu sama paham. Tapi kalau air sedikit, ini yang repot. Air yang sedikit ini akan menjadi najis begitu tersentuh najis meskipun tidak berubah. Contoh, sampai mau minum air minum, nanti mau berbuka puasa ini mau minum air, ya, mohon maaf. Ketika mau minum air, cecek dari atas, dia menurunkan penumpangnya, cecek buang kotoran, masuk di air itu, ya apa? Najis. Lu kira ditokno sik iso, masih ditokno. Atau misalkan bangkai, anggapan bangkainya laler we. Sampai masukkan atau sampai sentuhkan saja. Itu kalau airnya kurang dari 2 kulah atau kurang dari 216 liter, maka airnya itu tadi apa? Najis. Alkohol netes bisa jadi najis. Tapi lihat alkoholnya, alkohol minuman iya. Alkohol minyak pembahasannya panjang. Minyak beralkohol gitu, atau cok minyak beralkohol, tisu apa namanya? Tisu basah. Tisu apa?
Assalamualaikum. Mas Bro, Assalamualaikum Mas Bro, sehat. Iya. Gini loh ya. Iya. Ini kita bukan yang mulia, cuma ngingatkan toh. Jadi ringkasannya ini nyatet lagi. Ya memang Ramadan ini segini iki wis. Sampai tadi pagi ngopi dah Mas? Enggak, pagi nggak ngopi. Sampai pagi tadi ngopi dah? Ngopi. Hah? Ngopi. Jam berapa? 7? Jam 8. Oh, sore. Setan yo sing warna gak poso sapa. Lanjut. Ya, air sedikit ya. Air sedikit. Air Ya. banyak. Bisa. Pokoknya sampai tahu air sedikit ini yang kurang dari berapa? 216 LT, TT sampai A. LT. Air banyak Di atas 216 di atas. liter ke atas. Bisa, ya. Air sedikit ini bagaimana kalau terkena najis? Kalau dia terkena najis, Najis. Bukan najis. langsung jadi berubah jadi apa? Berubah jadi najis. Begitu tersentuh meskipun tidak mencemari langsung berubah jadi najis. Contoh banyu jeding. Jadi ini mungkin ini lah titik-titik ya apa? Babnya wis tak sampai wis. Jadi kita ini rumah kita sudah tambah minimalis, jedingnya tambah minimalis. Karuan zamannya biyen, sampai tonton zaman biyen. Oma-oma biyen, kalau sampai ke daerah Jawa Tengah atau ke daerah Jawa Timur, Kediri aja, rumah-rumah di Kediri itu, sampai lihat. Oma aku siapa? Bak Oma yo. Itu kita punya ikat demen di sini. Kita punya ikat demen di sini. Sampai lihat kalau saya ke Madura yang anunya besar, anunya apa namanya, baknya gede-gede. Seger, nonton itu seger. Rasanya mau nyemplung kan gitu ya. Itu di bak mandi kita. Begitu dia terkena najis, pokoknya ini sampai tengerono. Begitu dia terkena najis, kotoran, ya, kotoran daripada hewan langsung tidak bisa dipakai. Langsung tidak bisa ya Pak, harus dibuang banyu itu. Termasuk kotoran ikan dan misalnya ada ikan. Lah nanti dulu. Karena itu termasuk pengecualian. Kotoran ikan itu termasuk pengecualian. Oh, berarti kebanyakan di rumahnya sampai ini di sini. Jadi berarti ini ahli tambak semua ini. Ya, ahli tambak. Jadi pokoknya begitu terkena najis langsung berubah jadi najis. Kecuali ada beberapa jenis hewan yang kalau dia mati masuk terus mati itu tidak menjadikan najis. Contohnya apa? Yang ukurannya seperti cicak dan kebawahnya. Cicak dan yang turunannya. Turunannya cicak itu maksudnya nyamuk, lalat. Kalau dia masuk dan mati dengan sendirinya tidak menajiskan. Mati, ya cicak dan kebawahnya itu maksudnya seperti apa? Lalat, nyamuk, semut.
Iya, uget-uget itu termasuk dibahas di fikih loh, salah loh. Kecoa loh, di fikih ini tidak ada yang tidak dibahas mas. Oh di Arab gak mau uget-uget lagi mas, bodoh aja. Iki, barang-barang iki, pokoknya ning sori cecek dan ning sori. Kalau masuk bangkainya, ya. Jadi mati disikan. Masuk alami terus mati atau dia hidup terus mati. Maka tidak menjadikan najis. Tidak menjadikan najis. Kecuali kalau sudah terurai. Kecoa harus terurai. Ya. Sudah ada, kalau sudah terurai ya sudah, maka jadi najis. Sampai ada tes dimasuki semut, kopi dileboni semut, kopi panas-panas dileboni semut tanpa sampai dorong, sampai tidak nyuruh semut membuat enggak. Akhirnya semutnya apa? Mati apa enggak? Mati. Sampai masih minum apa enggak ini? Itu. Sampai ini kakak kurangan kopi bos. Amin, kakak kurangan kopi. Aslinya tidak najis. Kenapa? Karena dia mati dengan sendiri. Lah apa mau dewe kon kepanasan dia nyor kon. Kan gitu. Jadi dia tidak langsung jadi apa? Tidak langsung jadi tidak jadi najis. Tapi nek semut ku mbok lebokno patene di jero yo najis, Pak. Ngerti tak? Lah terus gimana? Ya kita bersihkan dulu. Saringan tadi apakan, terus mau sampai minum ya terserah. Jelas ya? Karena setiap yang cairan itu memiliki sifatnya adalah apa? Termasuk air sedikit, termasuk ma'un qalil. Jelas? Nah, ini pokoknya yang cicak dan yang ke bawahnya belalang. Apa jadi? Apa mana? Laron dan lain sebagainya masuk mati di situ, tidak menjadikan air itu jadi apa nah? Paham ini? Baik. Kecuali kalau dia jadi terurai atau misalkan sama anak sampai dilebokno, anak sampai demen dolenan cecek atau demen dolenan kecoa gitu. Ada orang dikejar anjing dia nggak takut, sama kucing dia nggak takut, begitu kena kecoa. Ya, jadi pokoknya ini ya, sampai pegang seperti ini. Asal tidak dengan perbuatan orang lain atau perbuatan diri sendiri. Jadi nek nyemplung dewe, teko dukur nyemplung, blek pas mati di banyumu tidak masalah. Cuman ukurannya adalah apa? Cicak dan Turunan. bawahnya betul kecil. Terus keturunannya Besarnya maksimal gitu. besar maksimal cecek. Tokek berarti. Tokek yo, tontok tokek ya. Tokek sejak ini yo. Alhamdulillah di daerah Ampel tidak ada tokek. Sudah ya. Sekarang kalau air banyak atau air yang 216, dia tidak akan menjadi najis kecuali kalau tercemar dengan benda najis dan merubah. Apa yang berubah? Kalau berubah warna, rasa, bau. Rasa tekon di, Yesus tekon minyak wangi. Sampai tahu, oh ini rasanya manis dari mana? Dari penciuman kita kan, gitu. Bukan dijilat, dari dijilat coba jilat minyak wangi, ya tetap alkohol kan gitu ya. Jadi seperti ini. Nah, ini tadi
sampai jam berapa sih? Bisa. Wis, sudah 1 jam. Ya, kalau sudah 1 jam saya mandek ya. Jadi biar tak. Lah dari sini nanti saya harap ada pertanyaan-pertanyaan ya. Kapan bisa menjadi suci lagi airnya seperti ini? Nanti insya Allah besok. Besok kita sambung. Kalau ada pertanyaan silakan. Saya izin sih. Bismillah. Saya izin sih. Oh, sampai dulu. Iya, ngomong. Jadi kemarin kan ada beberapa ini ya, yang waktu umroh. Nah, waktu umroh, jadi ada beberapa ustadz memang yang memperbolehkan wudhu pakai semprotan. Kalau pas kita lagi mungkin tawaf atau di Ka'bah dan sambil wudhu itu wudhunya gimana? Cuma semprotan, spray saja. Oh, kita belum masuk bab wudhu, nanti dulu. Belum bisa Belum. Tapi tadi saya jawab. Sampai aja. Nanya apa? Saya sering naik gunung. Masya Allah. Terus pas naik itu dadak saya harus kepulan buang air kecil ya. Terus lupa bawa air wudhu. Sudah masuk sema-sema, buka, selesai lancar, selesai, lupa nggak bawa air wudhu lagi, bingung. Terus? Nah, saya mikir apa yang buat membersihkan ini. Saya lihat itu kan habis malam daun, ada apa namanya embun. Ya saya ambil dari daun-daun itu saya buat bersihkan. Itu gimana? Pokoknya selama itu dialiri, ya. Misalkan embunnya dari satu pohon sampai ambil seret ya, sampai taruh segini ya, terus sampai alirkan pokoknya sampai ceblok no. Ini air buang air kecil toh ya, terus sampai jatuhkan saja di kemaluan, sudah itu sudah najisnya hilang. Tapi bukan air 1 tetes itu ya, airnya agak banyak, paham? Jelas. Jadi misalkan saya gampangannya aja, saya ngambil air segini, ya, saya siramkan ke tempat kencing tadi itu, di tempat kencingnya saya. Dia kiranya sudah tidak ada lagi tetesannya dan lain sebagainya, sudah sampai siramkan, sudah cukup. Itu sudah apa? Sudah berarti tempat itu tadi dia suci. Tapi yang kena di kaki dan lain sebagainya, saya diceritani, ngerti tak? Ya. Nah, nanti kita akan tahu cara berkencing, cara kencing yang tepat kalau di kondisi-kondisi seperti itu istinya bagaimana? Ngerti? Karena kita lihat orang sekarang ini lagi demen sama orang barat. Kebanyakan mereka itu masih belum lulus, bab cebok belum lulus. Buang air kecil, buang air besar tidak cebok, tidak lurus ya. Kita alhamdulillah Islam ini ya, ada cebok, diajarkan semuanya dari hal yang paling kecil sampai hal yang paling besar, diajarkan semuanya sama Islam. Untuk menghadapi semua, pokoknya kalau memang betul menguasai fikih, saya jamin sampai hidup di hutan belantara cukup insya. Asal benar-benar bisa mengerti, oh kalau begini saya caranya begini, kalau baju saya begini saya harus begini, oh kalau begini, semuanya itu ada tembusannya gitu ya. Ketika satu permasalahan itu sempit, dia akan jadi luas. Menanggapi yang semprotan ini tadi, di dalam berwudu itu harus mengalir, Bu. Ya, kebanyakan yang ini tadi adalah tidak tidak mengalir. Jadi artinya hanya jadi usap-usapan tuh. Ketoknya kayak mengalir, tidak bisa. Harus airnya itu dengan air yang apa? Jadi kalau pakai begitu tidak sah. Tapi kalau pakai yang air
kebablasan itu masih pakai wudhu boleh? Tidak apa-apa. Pokoknya mengalir. Pokoknya mengalir. Artinya gini, mengalir itu sampai taruh di sini, ya, sampai alirkan dari atas ke bawah. Oh ini sih separuh, berarti ada separuh hilang. Bu cuput mana? Ada separuh hilang dan seterusnya seperti itu. Jelas tak? Ya. Dan diambil air, ada yang di sana mau wudhu, tidak ada air, pura-pura buka. Jadi kayak angin-anginan dulu buka. Kayak angin dulu, wudhu ini, tidak ada airnya. Ya angin aja, ya bohong. Jadi karena itu yang harus dijaga. Nanti kita di daerah tawaf, di daerah ya apa caranya jaga wudhu itu paling repot, terutama bagi lelaki. Ya, seperti itu. Ada lagi? Ya. Ini tadi kan kita belajar fikih adalah salah satu dasar supaya nantinya setiap ibadah yang kita lakukan berdasarkan pada ilmu kan gitu ya. Nah, bagaimana dengan taklid, Ustaz? Kalau kita itu semua yang ada di dalam fikih adalah taklid. Kita mentaklid, yang pertama harus ditaklid itu apa yang ada di dalam mazhab kita dulu. Lah, kalau menjadi taklid itu harus nyemplung seperti di mazhab itu tadi. Harus sesuai. Jadi begini, misalkan orang misalkan mengenai yang membatalkan wudhu, ya. Oh, tidak apa-apa kalau kita berwudhu, nanti pokoknya kalau kesentuh wanita tidak akan batal, asal tidak ada rasa. Sampai sering dengar gitu ya. Terus dibilang, jadi aja, terus kita kalau di mana di Mekah itu harus pakai 4 madhab dan sebagainya. Ya, pakai taklid. Sampean kalau mau mendapatkan tata cara itu harus mentaklid wudhunya seperti wudhunya siapa? Imam Malik. Ya kan? Itu kan di mazhab Malik. Ya, tata cara wudhunya Imam Malik gimana? Apa beda dengan Syafi'i? Tidak. Sama, tapi cuman ada beberapa yang sunnah di kita di sana jadi wajib. Di situ. Paham ya? Jadi tidak boleh langsung mentaklid kecuali harus matang dulu. Saya mau mentaklid bab wudhunya saja tidak apa-apa. Ya. Oh saya mau mentaklid ojo pas wudhu carane mazhab Syafi'i terus sing bab kono enak-enakan. Ya. Paham ya? Seperti itu. Jelas tak? Jadi harus kita pahami dulu. Oh, misalkan dari masalah wudhu. Oh, wudhu di situ bagaimana? Baru nanti ikut juga panduannya di sana. Oh, yang mungkin kita membatalkan di sana tidak membatalkan. Paham ya? Seperti itu. Nah. Yang lain? Ada pondok sih tak Ya. Tanya. Jadi kalau misal kita seharian bepergian yang mungkin dari pagi sampai sore atau malam, dan kita ini benar-benar nggak bisa untuk ganti baju. Jadi setiap kali kita mau sholat diperbolehkan nggak pakai baju yang kita pakai dari pagi sampai sore itu. Pokoknya selama yakin tidak ada najis. Ya, selama Anda dalam pengalaman Anda tidak merasa ada najis, tidak masalah. Tidak tersentuh najis, tidak masalah. Ketok tidak najis, tidak, ya wis. Tidak masalah. Contoh orang laki ini. Ya, ke kamar mandi dia buka, kan gitu. Dia buka, tidak. Artinya bukan kencing celananya dipakai. Artinya dia yakin tidak ada tetesan air kencing yang di celananya. Ya. Oh, aku mau nongkrong di jalanan di trotoar, tadi saya duduk di trotoar sampai lihat ada najis apa enggak? Tidak ada. Ya harus jadi warna najis kalau Kalau kecipratan? Kecipratan apa? Habis hujan kecipratan. Waktu pipis ada kecipratan kecil. Kecipratan kecil di mana tempatnya? Di celana. Diselerekan. Berarti ada najis di situ. Ya siram. Disiram tapi di tempat yang jelas. Ojo dikaingin itu enggak. Lah mosok kena metu teko jeding kepe kabeh.
Mari lapo, lah ngono. Lah iya dah. Ayo, boy. Gelem ta? Jadi diselapin lah. Diwuwuri banyu, Pak. Dialiri air. Misalkan kita sampai ini sudah 17 tahun ke atas semuanya sudah ya. Ya sudah ya, berapa tahun sudah. Sekarang begini. Di celana saya di resleting kena najis itu tadi misalkan. Yakin di situ sudah. Ya sudah. Itu sampai ambil airnya taruh di tempat yang ada najisnya itu, kemudian ya persen. Bukan dihapus gini ya? Dihapus? Iya, masih diusap. Itu nek sing ya dikucek boleh, ya dikucek lah. Ya, istilahnya dikucek lah. Masuk pakai sabun, Bu? Enggak pakai sabun ya. Iya kan, cuman diperes lah gitu ya. Dihilangkan lah gitu. Ya keringnya terserah dengan natural saja keringnya ya. Sama aja kayak ya Allah, kebes kabeh kok. Iya tuh lah. Loh kan basah semua tuh. Ya. Jadi makanya ketika mau kencing ya kencing jangan pakai seperti itu, dibuka saja. Loh enggak, saya mau kencing model di bandara. Model berdiri. Kencing di bandara itu kan tidak mungkin kita buka semuanya, kecuali harus di kamar mandi sebelah jongkok. Tak ada kamar mandi jongkok, duduk atau kamar mandi biasa. Lah kalau kencing yang seperti itu, pokoknya harus tahu lah batas-batasannya. Yang penting jangan ada barang yang netes. Lah sekarang di bandara itu yang kencing berdiri gitu tuh, apa sampai kira aman? Tidak aman. Tidak mungkin sing sebelah kita ngono. Lu ya? Iya, artinya sayangnya sebagian masjid niru seperti itu. Panggonan muhyu temboknya mesak ini. Iya. Terus ini sebelah ono kayak ono. Lah itu sampai nggak sarung buka kabeh seret. Artinya tidak mengadakan, tidak menyediakan fasilitas gitu. Jadi ini sangat disayangkan. Ya, jadi masjid yang betul atau musola yang betul adalah yang menjaga, paling pertama dijaga kebersihannya adalah kamar mandinya terlebih dahulu. Itu biar bayar marbot 1 bulan 2 juta, 3 juta tidak apa-apa, tapi bersih, orang bakal senang. Paham ya? Kalau ada sing beling-beling bilang aja kita pasang CCTV. Nek beling di jeding hati-hati. Ini siapa orang zaman sekarang tidak takut sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau di bandara mau kencing seperti itu silahkan, asal tertutup. Kan kadang antara ini ada dipisahkan pakai ada kacanya gitu ya. Tak apa-apa, tapi yakin tidak ini tadi. Ada yang tidak netes, paham ya? Atau kalau nanti kita ganti sarung. Seperti itu ya, gitu. Ganti sarung, celananya dipakai. Ya. Lah masa mau sama? Oh enggak, celananya ya dilepas ya. Lo kan sudah celananya nggak dilepas ya buat apa pakai sarung? Tapi tidak apa-apa. Iki efeknya kosong. Ya. Jelas ini ya. Ada lagi yang mau tanya? Ya. Biasa laki-laki itu kan di jalan, kan buru kencing kayak gitu. Kan biasanya kan nggak ada air. Seperti kayak Pak Mis tadi kan mesti embun yang kita kumpulkan dari 1 sampai 1. Nah itu kan
kita biasanya kan tadi itu di tengah jalan ada katakan ada pohon, ada daun-daunan. Nggak bisa. Karena dia itu sifatnya daun itu dia sifatnya licin. Barang licin seperti itu dia tidak bisa menyerap, jadi tidak bisa digunakan untuk istinja. Tapi kalau bawa tisu bisa. Bawa tisu biro sih. Ya, tisu kering. Jangan sih, mau tisu magic Nek tisu ya. Kalau pakai tisu magic keanggonan. Ya. Paham ini ya sampean ya? Jelas ya? Jadi selama kita tidak ada interaksi dengan najis, maka baju itu boleh dipakai sholat, ya. Jangan gegabah, jangan bingung. Musim hujan sekarang ini, musim hujan ini, ada cipratan banjir, ada cipratan di jalanan, ada cipratan ini. Selama sampai tahu itu bukan cipratan dari got, tidak masalah. Ya, udah waduh, ciprat lagi, kelambiku putar, terus tak usah, biarkan aja, tenang saja. Sekarang gini, kalau misalkan jalanan itu najis, kena hujan dengan air yang begitu banyak, jadi suci apa enggak? Jelas, kan enggak repot, ya? Nah, sudah seperti itu. Ada lagi? Tampung ya? Ya. Nah, ini insya Allah besok kita bahas lebih banyak insya Allah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.